Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawahina ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa minkum fid darain amin. Wa a'lamu anna lit-tilawati adaban zahiratan wa batinah wa la yakunu al-'abdu min at-talin haqiqah alladhina tazku tilawatuhum wa yakunu min Allah bimakanin hatta yata'addaba bitilkal adab. Wa kullu man gassara fiha wa lam yatahaqqaq biha lam takmul tilawatuh walakinnahu la yakhlu fi tilawatihi min thawabin wa lahu fadlun ala qadri. Di pertemuan yang lalu sedikit dibahas tentang kemuliaan keistimewaan daripada membaca Al-Quran. Mengulangi sedikit agar kita punya waktu dan semangat untuk membaca Al-Quran walaupun sedikit tapi rutin. Hari kiamat itu hari yang tidak mungkin kita bisa menghindar darinya atau kita lari darinya, nggak akan. Karena hari kiamat itu menghancurkan segala sesuatu dan mengeluarkan segala sesuatu yang ada di dalam bumi. Lah, di hari kiamat itu bukan hari yang menyenangkan, khususnya bagi orang yang sedikit amalnya, sedikit kebaikan ketaatannya. Itu bukan hari yang menyenangkan. Nah, beda kalau orang yang penuh amal, penuh kebaikan, itu hari yang menyenangkan. Karena itu adalah waktu yang semakin dekat untuk mereka bertemu dengan kekasihnya atau bertemu bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena namanya orang yang mencintai itu semakin dekat waktu pertemuan itu pasti semakin senang. Nah, seperti kemanten. Ya, semakin harinya itu mendekati hari H, semakin senang. Ya. Nah, tapi ketika orang itu ketika sedikit amal itu semakin mengerikan. Nah, seperti orang yang dikasih hukuman mati. Ya. Semakin hari semakin sumpek, nggak semakin senang. Sekalipun dihibur tetap sumpek. Nah, sekalipun dihibur tetap sumpek. Nah, kita ini kan senang karena apa? Nggak tahu tanggal matinya. Coba kita tahu tanggal mati, nggak mungkin senang. Waduh, tambah cedek, tambah cedek. Nah, lah hari kiamat seperti itu, semakin dekat dengan azab dan murka bagi orang yang sedikit amal. Lah saat itu kita membutuhkan penolong. Membutuhkan penolong. Nah, seperti tatkala kita tenggelam di kolam atau kali laut, nah, kita butuh penolong. Nah, nggak ada yang kita butuhkan selainnya sudah. Butuh hatinya cantik saat itu, ya enggak. Butuh makanan yang lezat, tidak. Minuman yang nikmat, tidak. Nah, apalagi rumah, mobil dan sebagainya. Yang kita butuhkan adalah penolong. Nah, lah di hari kiamat kita butuh penolong, karena saat itu kita nggak bisa mengandalkan orang terdekat kita. Nah, karena pas saat itu saling menghindar. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likul limri'im minhum yawma ini sya'nun yughni. Jadi punya urusan sendiri-sendiri sudah.
suami punya urusannya, istri punya urusannya, anak punya urusannya, teman punya urusannya, saudara punya urusannya, tetangga punya urusannya. Jadi nggak bisa kita kemudian minta tolong kepada dia, enggak, sendiri-sendiri urusannya dewe-dewe. Ya, kita ingat cerita para nabi itu ketika didatangi minta perlindungan kepada mereka, apa yang mereka nyatakan? Nafsi. Kenapa? Ini perkara bukan perkara yang remeh. Lah saat itu kita butuh penolong. Lah siapa yang bisa menolong kita? Banyak yang bisa menolong kita. Di antaranya yang kita bahas saat ini adalah Al-Quran. Al-Quran itu bisa menjadi penolong kita. Kapan bisa menjadi penolong kita? Kalau kita aktif rutin membacanya. Ya, makanya Nabi SAW di dalam hadisnya memerintahkan kita iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Ya. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ya akan datang di hari kiamat memberikan pertolongan kepada ashabe, orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, sekarang tergantung kita. Nah, tergantung kita mau ditolong atau tidak di saat genting, ya, di saat yang tidak ada yang bisa menolong kita kecuali orang-orang tertentu atau hal-hal tertentu. Nah, kejadiannya dahsyat sudah diceritakan oleh Allah tentang kiamat. Ya, seperti ayat tadi itu, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, itu sudah menunjukkan sudah lari masing-masing, sudah urusannya dewe-dewe. Ya. Nah, bahkan kalau kita tahu hari kiamat itu dahsyatnya, ya, yang telanjang kita nggak sempat melihat. Coba sekarang ada yang telanjang, walaupun sing telanjang itu orang gendeng, sing kepingin delok wong. Ya, subhanallah, sing telanjang orang gendeng, kotor semuanya, mungkin bau, sing penasaran delok. Nah, tapi di hari kiamat nggak ada sudah. Penasaran tidak, nggak nge dia sudah, nggak memperhatikan itu. Karena apa? Yang dihadapinya dahsyat. Nah, karena itu kita butuh apa? Terus membaca Al-Quran agar Al-Quran ini menjadi penolong buat kita. Lah tapi di dalam membaca Al-Quran ini kita perlu adab, perlu sopan santun, perlu tata krama. Nah, lah tata krama atau adab di dalam membaca Al-Quran itu ada secara zahir, ada secara batin. Lah kenapa kita perlu adab dalam membaca Al-Quran? Lah kita perlu adab itu supaya kita bisa mendapatkan hasil dari apa yang kita baca. Kalau sekedar membaca tanpa adab, kita nggak mendapatkan hasilnya. Seperti kalau orang misalnya apa ya, ngayak. Kalau sekedar ngayak, ya, akhirnya apa? Nggak sesuai. Nanti ada mungkin batu atau yang lain sebagainya. Tapi kalau dia ngayaknya bener, ya, jaringnya bener yang dipakai dan sebagainya, lah ini mendapatkan sesuai yang diinginkan. Lah kalau kita ingin mendapatkan sesuai yang kita inginkan dari Al-Quran, menjadi penolong dan sebagainya, kita perlu menjalankan adab. Nah, perlu menjalankan adabnya agar kita ini benar-benar membaca Al-Quran dan Al-Quran bisa merubah kita. Nah, jadi Al-Quran bisa merubah kita. Karena semakin kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita membaca Al-Quran atau semakin sering kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu merubah kita. Tapi kalau dia menjalankannya dengan adab, baik itu secara zahir ataupun batin. Kalau tidak, nggak bisa merubah dia. Jadi gampangannya, walaupun dia membaca Al-Quran, nggak ada yang berubah dari dia sama sekali. Nggak semakin baik dianya nantinya ke depannya, atau semakin kuat imannya, enggak, tetap sudah. Dia membaca sama nggak membaca podo, nggak ada perubahan sama sekali darinya. Kenapa? Karena dia meninggalkan adabnya. Tapi kalau dia membaca dengan adabnya, apa yang dia baca tadi itu nanti memberikan warna perubahan dalam kehidupannya. Yang tadinya emosional menjadi orang yang lembut. Yang tadinya orangnya itu sensi
menjadi orang yang berpikiran positif, ya. Yang tadinya males ada semangat. Lu dari mana itu muncul? Dari Al-Quran yang ia baca dengan adab secara zahir maupun batin. Nah, sehingga orang yang membaca Al-Quran dengan adabnya, maka ia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana dia memiliki kedudukan? Ya, karena dia nantinya akan bersifat, beradab, berakhlak sesuai, ya, dengan ayat-ayat yang ia baca. Nah, nggak langsung, ya, kita membaca Al-Quran dengan adab langsung menjadi apa, ibaratnya seperti transformer gitu, langsung berubah, ya nggak iso, ya. Pelan-pelan, ya. Akhirnya kehidupannya ini menjadi berwarna lah dengan itu, ya, sehingga dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang sembrono, ya, yang tidak peduli dengan adab tata krama di dalam membaca Al-Quran, ya, tidak sempurna di dalam membaca Al-Quran, maka dia nggak mendapatkan apapun, ya. Walaupun ia, ya, pahala tetap ia dapatkan. Nah, walaupun dia pahala tetap ia dapatkan, tapi ukuran kecil, ukuran sedikit. Nah, karena orang membaca Al-Quran itu faham nggak faham itu dapat pahala. Dia ngerti ya maksudnya ataupun tidak ngerti dapat pahala, tapi kadarnya itu kecil. Nah, tapi kalau dia membaca dengan adab dan lain sebagainya dengan sempurna, loh ini yang dia dapatkan yang hasilnya itu besar. Nah, makanya kalau nanti kita akan mungkin di perjalanan yang akan datang disebutkan di situ. Nah, bagaimana para aulia terdahulu, para ulama terdahulu itu, mereka satu orang itu punya rutinitas hataman Al-Quran yang nggak sama. Satu orang ada dia menghatamkannya itu setiap minggu sekali, seminggu sekali. Nah, bukan seminggu sekali ini dibaca dalam satu hari sampai habis, enggak. Setiap hari baca, nanti satu hari dihatamkan. Biasanya mereka itu menghatamkannya hari Kamis. Jadi mulai bacanya itu hari Jumat, hatamnya Kamis. Nah, Jumat baca, Kamis hatam. Jumat baca, Kamis hatam. Nah, ada yang dibaca sebenarnya. Ada yang 1 bulan sekali baru hatam. Ada yang bahkan 1 tahun sekali hatam. Ada yang sampai dia meninggal belum hatam. Ini 1 orang loh ya, bukan 2 orang, 1 orang. Nah, yang seminggu sekali bacanya mungkin agak cepat. Nah, yang 1 bulan sekali bacanya agak lambat. Yang 1 tahun sekali lebih lambat lagi. Yang sampai meninggal belum hatam, itu dia tidak melangkah ke ayat berikutnya kecuali diamalkan. Jadi kalau belum diamalkan nggak nambah. Kalau belum diamalkan nggak nambah. Jadi baca 1 ayat nggak diamalkan nggak nambah, diamalkan baru nambah. Nah, ini belum selesai orangnya sudah mati. Itu di luar sholat. Ada lagi hataman yang mereka hatamkan di dalam sholat. Jadi kalau diglobalkan ada 2 hataman. Hataman di luar sholat, hataman di dalam sholat. Karena itu orang terdahulu itu baca Al-Quran dalam sholat itu biasa. Biasa. Seperti Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu kalau Ramadan 3 hari sekali hatam dalam sholat tarawih. Siap nggak jadi makmumnya? 3 hari sekali hatam tarawih ini berarti 10 juz. Kira-kira siap? Oh kita katin delok imam dhisik. Ngintip dhisik katin berangkat nang musala ngintip dhisik. Waduh, iki lek maca rada suwe. Ya, pindah nggone, pindah musala, pindah masjid dan yang lain sebagainya. Ya. Belum lagi ada dari mereka itu yang sholat duhanya 10 juz setiap hari. Sholat duhanya. Lah sholat duha itu 10 juz. Lah 10 juz sholat duha paling banyak mereka melakukan 8 rakaat. Karena paling afdolnya sholat duha itu 8 rakaat. Jadi 8 rakaat 10 juz.
enak terawih 10 juz daripada duha 8 rakaat 10. Kenapa? Tambah banyak jumlah rakaat itu lebih sedikit yang dibaca saat berdiri. Nah, ini 8 rakaat 10 juz hatam. Nah, jadi ada yang hataman, punya hataman di luar sholat, punya hataman di dalam sholat. Nah, itu mereka. Nah, jadi walhasil intinya kita ini kalau membaca Al-Quran perlu dengan adab. Nah, kalau kita membacanya dengan adab nanti akan merubah kehidupan kita. Kalau kita meninggalkan adab, kita hanya mendapatkan sangat kecil dari apa yang kita baca. Nah, walaupun itu tidak kurang tidak daripada pahala. Tapi nanti akan ada ancaman juga. Ketika dia tidak menjalankan adab di dalam membaca Al-Quran, akan ada ancamannya. Nanti dibahas adab-adab yang paling penting di dalam membaca Al-Quran. Semoga kita bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasul SAW di dalam membaca Al-Quran, dan semoga kita bisa mendapatkan manfaatnya, barakahnya, dan Al-Quran bisa menjadi bukti baik kita, saksi baik kita, dan semoga dengannya kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.